so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Farida dengan NIM T20194011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan nilai demokrasi. Nilai demokrasi adalah sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan berpendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman dalam lingkungan sekolah, serta perilaku yang sama bagi semua siswa. Adapun tujuan nilai demokrasi, di sini ada dua pendapat menurut Imas Kurniasi dan Berlin. Yang kedua yaitu menurut Hamid Darmadi. Menurut Imas Kurniasi dan Berlin Sani mengemukakan tujuan nilai demokrasi yang pertama yaitu mendidik siswa dan mengantarkan mereka menuju kedewasaan. Jadi nilai demokrasi ini dapat mengantarkan siswa menuju kedewasaan. Yang kedua yaitu memberikan kepercayaan kepada siswa untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan di sekolah. Jadi dengan adanya nilai demokrasi dapat memberikan kepercayaan kepada siswa untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang di sekolah. Yang ketiga yaitu memberikan keterampilan intelektual, keterampilan pribadi dan sosial. Yang keempat yaitu memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Sedangkan menurut pendapat Hamid Darmadi, tujuan nilai demokrasi yang pertama yaitu memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih dan mengemukakan pendapatnya dalam bermusyawarah. Jadi ada kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya dalam bermusyawarah. Yang kedua yaitu keterbukaan ide dan gagasan sehingga semua siswa bisa menerima informasi seoptimal mungkin. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya perselisihan antara siswa. Yang keempat yaitu mengurangi konflik yang terjadi antar siswa. Jadi dari pendapat Imas Kurniasi dan Berlin dan pendapat Hamid Darmadi dapat disimpulkan bahwa tujuan nilai demokrasi yaitu mendidik siswa-siswa dan mengantarkan mereka menuju tahap kedewasaan agar mereka dapat bersikap mandiri baik itu dalam cara berpikir maupun berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga siswa-siswa tersebut dapat menyesuaikan diri dengan keadaan atau tempat mereka berada. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Adinda Almastalunisha, NIM T20194018. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi nilai demokrasi. Nah, menurut Omar Johan, fungsi nilai demokrasi ada beberapa macam, yaitu membuat siswa aktif berpartisipasi di dalam setiap kegiatan sekolah. Yang kedua, membuat siswa aktif dalam bekerja sama dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, membuat siswa memiliki rasa tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Yang keempat, menumbuh kembangkan semangat dan persaudaraan antara siswa dan guru. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas siswa di sekolah. Nah, ada beberapa fungsi juga yang menyatakan bahwa fungsi nilai demokrasi seperti menumbuh kembangkan rasa sosial antar sesama siswa. Yang kedua, membangun kepribadian yang peduli terhadap sesama lingkungan.
Yang ketiga yaitu membangun dan mengembangkan potensi siswa. Nah, pada pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa fungsi nilai demokrasi ialah kita sebagai calon pendidik menolong dan menciptakan siswa-siswa yang peduli terhadap antar sesama dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah yang sesuai dengan nilai demokrasi tersebut. Nah, kita juga memberikan kepercayaan kepada siswa bahwa setiap permasalahan yang ada akan diselesaikan dengan cara bermusyawarah sehingga tercapai tujuan bersama dan tidak pernah mengedepankan kepentingan pribadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang mutlak dan diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Dalam ketiadaan hal-hal tersebut hingga mengakibatkan dampak yang kentara berupa pemerintahan yang sulit ditegakkan. Di sini ada beberapa nilai-nilai demokrasi, antara lain yaitu yang pertama kebebasan. Kebebasan ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berpendapat merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang dimana untuk mengutarakan pendapatnya secara bebas untuk dijamin dalam batang tabung UUD 1945 pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005. Menuju masa demokrasi seperti sekarang ini, mulailah muncul perubahan-perubahan di segala bidang seperti munculnya permasalahan baru bagi warga negara atau masyarakat. Yang kedua yaitu kebebasan berkelompok. Nah, kebebasan berkelompok dalam berorganisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang harus diaplikasikan oleh setiap warga negara. Pada masa modern, kebutuhan seperti ini tumbuh dan berkembang semakin pesat. Demokrasi telah memberikan banyak alternatif pilihan sebagai bentuk dukungan akan kebebasan. Nah, tidak ada suatu keharusan untuk tunduk dan mengikuti ajakan maupun intimidasi dari pemerintah atau kelompok tertentu. Juga tidak ada rasa takut dalam menyampaikan afiliasinya ke dalam suatu partai atau kelompok. Yang terakhir yaitu kebebasan berpartisipasi. Nah, kebebasan berpartisipasi ini secara umum negara demokrasi yang berkembang selalu mengharapkan agar di mana jumlah partisipannya dalam pemberian suara pada pemilihan umum dapat mencapai suara sebanyak-banyaknya. Nah, jenis partisipasi yang pertama yaitu wujud kebebasan berpartisipasi dalam bidang politik, di mana oleh karena pada zaman otoriter semakin banyak pemilihan berarti semakin besar kebanggaan suatu rezim yang mendapatkan dukungan tersebut. Maka segala bentuk intimidasi kepada warga negara sering dijadikan sarana untuk meningkatkan dukungan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kesetaraan. Nah, kesetaraan ini yaitu bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia, nilai-nilai kesetaraan antara warga sangat fundamental dan diperlukan bagi pengembangan demokrasi. Kesetaraan yang dimaksud ialah adanya kesepakatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menunjukkan potensi mereka. Dalam ini dibutuhkan usaha yang keras di mana agar tidak terjadi diskriminasi kelompok etnis, bahasa, daerah, ataupun agama tertentu demi menjunjung tinggi kesetaraan. Yang selanjutnya yaitu kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat ini sebagai bagian dari suatu negara, maka setiap warga negara itu memiliki kedaulatan dalam pembentukan pemerintah. Nah, pemerintah itu sendiri sesungguhnya berasal dari rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Nah, selanjutnya yaitu kerjasama. Kerjasama tidak akan berkembang jika setiap orang atau kelompok enggan untuk memunculkan kesatuan pendapat. Perbedaan dalam pendapat dapat mendorong tumbuhnya persaingan antar satu dengan yang lainnya.
Namun demokrasi menginginkan tujuan yang bisa disikapi dengan kerjasama yang baik. Nah, kompetensi menuju suatu yang berkualitas mutlak dibutuhkan. Di lain sisi, untuk menopang upaya tersebut maka diperlukan kerjasama yang sangat maksimal. Nah, untuk selanjutnya yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan ini dalam proses pemerintahan, kepercayaan antar kelompok masyarakat merupakan nilai yang diperlukan untuk meningkatkan sistem demokrasi. Semakin kompleksnya permasalahan suatu bangsa, maka semakin urgen pula penanaman rasa saling percaya di kalangan politis. Nah, nilai ini juga dapat memperbanyak relasi sosial dan politik dalam masyarakat, serta menghilangkan ketakutan, kecurigaan, dan permusuhan di lingkungan mereka. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan sebelumnya mengenai implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita tahu bahwa nilai, semangat, dan demokrasi itu sendiri harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam rumah, di kampus, atau di gedung pemerintahan sekalipun, kita harus menerapkan nilai-nilai demokrasi ini. Sebenarnya banyak sekali macam-macam nilai demokrasi yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk kesempatan kali ini kita hanya membahas yang pokok-pokok saja. Nah, yang pertama yaitu ideal demokrasi ini harus bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Nah, yang dimaksud itu yaitu demokrasi harus bisa menjamin hak-hak dari masyarakat antara lain dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain, dan dalam hal politik. Nah, pemerintah harus mewadahi atau berusaha untuk memaksimalkan pelayanannya terhadap masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi hak-haknya tersebut. Bukan kita rakyat yang bekerja untuk memenuhi keinginan dari pemerintahan itu sendiri. Yang kedua yaitu tujuan ideal dari demokrasi adalah mengakui kebebasan dan kemerdekaan tiap orang atau tiap individu atau setiap rakyatnya. Hal ini yang dimaksud adalah setiap warga Indonesia berhak untuk menentukan kehidupan apa yang akan dia jalani, dan dia bebas untuk menentukan keyakinan apa yang ia percayai, yaitu agama. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain dengan cara-cara kekerasan sekalipun, dan negara harus menghargai dan menjaga kebebasan dari rakyat-rakyatnya ini. Tiga, yaitu demokrasi juga menghendaki kesetaraan dan kesederajatan di antara setiap individu. Nah, kita ini tidak boleh merasa suku kita superior daripada suku yang lain atau bahasa kita lebih bagus dari bahasa yang lain. Itu dalam demokrasi ditiadakan karena kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Keempat atau yang terakhir yaitu aspek kepatuhan dalam hukum. Nah, terlepas dari penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus patuh terhadap hukum yang ada. Hal ini dikarenakan setiap individu atau rakyat memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda. Hal ini bisa mengakibatkan gesekan atau bertabrakan. Nah, maka sebab itu kita telah diatur dalam poros hukum supaya kita dapat hidup selaras dan dapat memenuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tanpa adanya pihak-pihak tertentu yang dirugikan. Dengan demikian, nilai demokrasi ini secara individu hendaknya dimaknai sebagai cerminan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai demokrasi ini juga ditanamkan dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan atau kelompok, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah dan muslakat yang diliputi oleh semangat dan kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung nilai-nilai demokrasi. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Kurangnya perkembangan nilai-nilai demokrasi ini juga bisa disebabkan oleh lambannya pertumbuhan perekonomian. Menurut Robert Dahl,
bahwasanya perekonomian yang baik adalah faktor penting dalam meningkatkan nilai-nilai demokrasi. Namun dengan demikian kita harus menghindari akan adanya ketergantungan perekonomian terhadap negara, karena negara sudah memiliki tanggungan dan kewajibannya yang berat. Maka karena Indonesia ini memiliki sistem perekonomian yang bebas, maka perlunya kita untuk meningkatkan perekonomian ini secara mandiri, dan itu bisa menyebabkan nilai-nilai demokrasi juga meningkat. Kedua yaitu pluralisme. Dalam masyarakat plural, setiap individu memiliki hak untuk mengikuti kelompok masyarakat manapun. Nah, hal ini pastinya kita akan menemui banyaknya kelompok-kelompok masyarakat. Ini karena berbeda kelompok bisa jadi berbeda kepentingan dan tujuan dan bisa menimbulkan konflik. Nah, dalam hal ini setiap kelompok harus mengikuti aturan yang telah disepakati secara kolektif, dan hal ini untuk menghindarkan kelompok-kelompok ini mengalami konflik dan mereka bersaing secara sehat. Terakhir yaitu keseimbangan negara dan masyarakat. Nah, tapi seperti kita tahu bahwa kebanyakan negara maju ini lebih dominan dalam mengatur masyarakatnya. Hal ini dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat tersebut karena mereka merasa terkekang. Nah, kita sebagai negara berkembang harus mengikuti nilai-nilai demokrasi yang telah berlaku agar masyarakat tidak merasa tertekan dan terciptanya keseimbangan dan keadilan yang merata antara rakyat dan negara. Nah, sekian, terima kasih.